Shalom, salam sejahtera buat anak-anak yang Ibu kasihi. Ketemu lagi dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran agama Kristen kelas 8 dengan topik hidup berpengharapan. Bacaan Alkitab, 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Sebelum sampai ke materi, mari kita simak kisah Ibu Monica dan keluarga. Selamat menyaksikan. Ayah, hari sudah malam. Istirahat dulu. Besok jangan sampai terlambat bangun. Iya, Bu. Kamu tidur saja duluan. Aku masih banyak kerjaan untuk rapat di kantor besok. Nak, kamu mau kemana? Hari sudah larut malam. Tidurlah. Aku susah tidur, Ma. Aku mau pergi ke rumah temanku. Ada acara pesta di sana. Nanti aku cepat pulang kok, Ma. Kamu sudah besar, Nak. Mama berharap banyak padamu. Mama berharap kamu jadi contoh teladan bagi adik-adikmu. Besok kita ke gereja ya, Nak. Lain kali saja, Ma. Aku sekarang banyak acara. Besok aku ada janji juga mau jalan-jalan ke rumah teman. Nak, Kristus mengasihimu. Yesus Kristus sudah rela mati demi menyelamatkanmu. Mari, Nak, kita datang kepada Yesus. Sudah lama. Aku sampai sekarang sehat dan baik-baik saja kan? Anak-anakku, kalian harus mengasihi Yesus dengan cara mengenal Yesus, dengan membaca firman-Nya dan melakukan firman-Nya dan menaatinya. Karena hanya bersama Yesus kita merasakan hidup yang damai, dan Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Semua yang ada di dunia ini akan berlalu, tetapi firman-Nya tak akan berubah, tetap untuk selama-lamanya. Iya, Mah. Aku percaya kepada Yesus. Itu tidak benar. Jangan ibu mengajarkan tentang Tuhan Yesusmu kepada anak-anak. Lihat, aku bisa sukses bukan karena imanku kepada Yesus. Jadi, untuk apa beriman kepada Tuhan Yesus? Sudahlah, Bu. Jangan kau pengaruhi anak-anak ini. Kiranya Tuhan yang maha baik dan maha kasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Demikianlah Ibu Monica berdoa. Doa itu ia naikkan bertahun-tahun lamanya dengan tekun dan tabah. Suatu hari, Patrisius sakit keras. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia bertobat dan meminta agar dibaptis. Sayangnya hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Ia tetap hidup dalam dunia kelam, tidak mau bertobat dan terus menyakiti hati ibunya. Hingga suatu saat, di usia yang ke-29 tahun, ia pergi meninggalkan ibunya dan tiba di Italia, di kota Milan. Akhirnya tepat pada tanggal 24 April tahun 387, doa Ibu Monica yang dinaikkan lebih dari 20 tahun akhirnya terjawab. Hari itu anaknya memberikan diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru, dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. 7 bulan kemudian, sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Dia adalah Bapak Agustinus yang kemudian dikenal sebagai seorang bapa gereja yang disegani dan dihormati. Demikianlah kisah sang ibu, Monica, seorang Kristen yang taat, yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Berikut adalah kisah
Bangsa Israel. Kerajaan Israel terpecah dua setelah zaman Daud dan Raja Salomo. Mereka bahkan menjadi bangsa tawanan yang dibuang ke tanah Babel. Selama itu umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Akan tetapi, harapan mereka tidak juga terwujud. Selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir, Syria, serta Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Kehidupan mereka sangat sulit. Perekonomian kacau dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan. Kelompok kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Dalam kelompok kedua ini, ada seorang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan yang saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Tertulis dalam Lukas 2 ayat 25. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya, kepercayaan yang terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya sambil memuji Allah. Pujian ini adalah ungkapan sukacita Simeon bahwa ia boleh mengalami bagaimana janji Allah digenapi, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh umat Israel. Apa yang kamu pelajari dari kisah Simeon berkaitan dengan hidup berpengharapan? Kita belajar bahwa penting sekali hidup berpengharapan, tidak berputus asa, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Tuhan. Mengapa pengharapan itu penting bagi orang percaya? Pengharapan itu penting bagi orang percaya karena pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar, sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Bila sekarang hidupmu sedang mengalami bermacam masalah dan kesulitan, entah itu di rumah atau di sekolah, janganlah berputus asa. Tetaplah berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kamu alami. Dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Berpeganglah teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu. Kuncinya adalah bertekun dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Lakukan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya, kita serahkan kepada Tuhan. Itu akan membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita dan tidak akan pernah mengecewakan. Kesimpulan dari topik kita hari ini, pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya, kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan
akan selalu membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Shalom. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Shalom juga Bu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Demikianlah video pembelajaran dengan topik hidup berpengharapan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe ya.